Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flash pastinya. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung ya. Langsung saja Samsung datang dalam keadaan mode pesawat ya. Ini SMA berapa ini? A207F Galaxy A20s SMA207F ya. Kita akan coba hidupkan, kita kasih kartu SIM yang aktif dulu. Jadi kita akan coba pastikan apakah benar handphone ini datang dalam keadaan katanya mode pesawat tidak bisa dimatikan. Jadi kita langsung saja hidupkan dulu ya. Kita cek Samsung Galaxy A20s. Kita tunggu hingga sampai ke menu. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk SIM 1 dan SIM 2 terdeteksi. Kartunya Tri dan Indosat ya. Untuk data seluler tidak aktif dan ada lambang sinyal bulat. Ya, jadi mode pesawat di sini tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihidupkan, berbayang seperti itu. Ini kata usernya tiba-tiba seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dapati kasus Samsung dengan keadaan mode pesawat tidak bisa dimatikan. Kita cari tahu dulu. Untuk emailnya tidak ada masalah. Galaxy A20s email tidak ada masalah. Versi pita dasar tidak ada masalah, maksudnya terisi ya. Dan kita cari tahu untuk koneksi, untuk kartu SIM dan pencarian jaringan manual ini tidak bisa dilakukan. Ada indikator sinyal bulat, mode pesawat tetap berbayang. Jadi kemungkinan besar untuk Samsung seri A20s, bila mana teman-teman dapati mode pesawat berbayang seperti ini dan dicek email serta versi pita basis tidak ada masalah, bisa dipastikan hardware problem ya. Jadi kita langsung saja, saya akan coba percepat. Kita bongkar cover belakangnya. Kita akan fokus di bagian mesin dan kita cek di bagian blok penguat akhir ya. Biasanya untuk masalah seperti ini kerusakan banyak masuknya ke bagian blok penguat akhir. Entah itu IC WTR, RF, PA dan teman-temannya ya. Kita coba bongkar, saya akan percepat. Bisa teman-teman ketahui segel masih utuh di keduanya, ini atas bawah. Berarti bisa dipastikan memang handphone ini belum pernah terjamah. Saya coba hidupkan lagi Samsung Galaxy A20s dalam posisi tidak bisa mematikan mode pesawat. Saya akan coba bongkar semuanya dulu. Ini kasus kayak gini tuh susah-susah gampang ya. Kalau dirasa teman-teman dapati kasus Samsung mode pesawat, lebih baik langsung cek di bagian penguat akhir ya, jangan di software. Biasanya kasus seperti ini memang larinya di bagian hardware. Oke, langsung kita akan coba fokus di bagian blok penguat akhir. Hati-hati dalam proses pencopotan. Ini kamera, fleksibel dan yang lain kita coba lepaskan ya perlahan dan kita fokus di bagian blok penguat akhir. Saya akan coba percepat, semoga teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwasanya kalau kita dapati handphone Samsung dalam mode pesawat tidak bisa dimatikan, kita akan fokus di bagian blok penguat akhir. Oke, langsung saja kita bongkar untuk kaleng penutup blok penguat akhirnya. Untuk blower saya setting di 340 derajat ya, seperti biasa tidak saya rubah-rubah. Angin di kisaran 4 dan saya menggunakan Quick 850 digital.
Kita bongkar, kita akan fokus di manakah penyebab mode pesawat tidak bisa dimatikan. Oke, kita akan coba buka Borneo skematik untuk cek lebih lanjut ya, agar mempermudah kita dalam proses pengerjaan hardware. Kaleng penutup sudah saya angkat, kita fokuskan untuk membaca skema dulu pakai Borneo skematik. Kita login dulu untuk cek di manakah syarat kerja ya, atau tegangan-tegangan yang masuk di bagian penguat akhir. SMA 207 ini network ya, berarti jaringan. Oke, kita buka, kita tunggu. Untuk Samsung seri A20s itu bagian RF, WTR, dan PA ya. Jadi teman-teman bisa pastikan di ketiga IC ini sebelum masuk power, dan ini power 1, power 2 ya. Berarti bisa kita fokuskan di bagian blok penguat akhir dulu. Oke, lanjut, kita akan cek satu persatu menggunakan multimeter digital. Seperti biasa, kita gunakan metode tatitude dulu ya. Pakai skala dioda atau buzzer, probe merah kita hubungkan ke ground. Probe hitam kita coba cek atau ukur-ukur di manakah letak atau adakah kapasitor yang short ya. Jadi kita akan ukur kapasitor-kapasitor seperti ini. Letak-letak kapasitor yang lumayan besar ini kita akan cek apakah ada short terdeteksi. Saya mulai di bagian IC WTR karena ini seringnya memang larinya kebanyakan ya di bagian blok IC WTR ini. Kalau ada hambatan dalam dan yang satu sisi itu ground berarti normal. Sedangkan untuk kapasitor yang bermasalah atau bocor atau short itu di kedua sisinya menunjukkan angka 00 atau buzzernya berbunyi ya, atau multimeternya berbunyi. Seperti bisa teman-teman ketahui, saya mendapatkan ada satu kapasitor yang semua nilai 0 ya, atau menunjukkan bahwasanya kapasitor ini bermasalah. Namun jangan salah, bukan berarti kapasitornya yang bermasalah, tapi bisa jadi larinya ke bagian IC ya. Seperti ini, ada nilai 0,0 dan salah satu sisinya juga 0,0, jadi tidak ada hambatan dalam. Bisa dipastikan ini kapasitor lari ke bagian jalur manakah. Kita akan cek pakai Borneo skematik lagi. Kapasitor sebelah IC RF kita nyatakan bermasalah karena kedua sisinya menunjukkan angka 0,0 atau hambatan dalamnya tidak ada sama sekali dan berubah menjadi ground semuanya. Itu bisa teman-teman pastikan pakai multimeter digital atau multimeter analog juga nggak masalah dengan metode buzzer ya. Oke, karena tidak ada voltase yang bisa kita dapati, berarti kita akan coba cek menggunakan bitmap mode untuk Samsung SMA 207 di manakah kapasitor ini larinya di bagian IC RF atau KPA. Jadi kita pastikan dulu kapasitornya yang mana. Ini bagian ini ya berarti ya. Untuk kapasitornya kita coba cari tahu, ini kapasitor yang di bawah IC PA. Kita cek, kita pastikan berarti di bagian ini kapasitornya yang bermasalah. Oke, ternyata semua jalur yang menunjukkan warna merah ya, bukan angka warna merah, itu berarti bisa dipastikan semuanya ground ya, atau short ya. Kita cek lagi. Untuk kapasitor kecil-kecil yang menunjukkan warna merah itu berarti semuanya satu jalur, dan bisa teman-teman dapati benar semuanya terhubung dengan ground ya, atau tidak ada hambatan dalam yang terdeteksi, dan ini menuju ke bagian IC RF. Jadi kemungkinan besar ini IC RF-nya bermasalah karena semua jalur yang masuk di bagian IC RF itu menunjukkan short ya. Kita akan coba cek untuk IC-nya apakah saya punya untuk stoknya. Jadi kita akan coba cek dulu sebelum saya mengangkat. Biasanya saya pastikan untuk serinya apakah saya mempunyai pengganti atau tidaknya.
Dan setelah kita cek, ternyata saya punya walaupun masih 2 stok ya, nggak masalah. Untuk tipenya sama, jadi kita bisa pastikan nanti kalau memang benar bahwasanya IC/RF bermasalah, bisa langsung kita gantikan ya. Oke, lanjut, kita akan coba angkat untuk IC/RF ini. Untuk setelan angin dan panas tidak saya rubah, setelan di 4 untuk angin dan heater di 340 derajat. Oke, setelah terangkat dipastikan dulu apakah jalurnya masih terdeteksi short atau tidaknya. Jadi teman-teman pastikan dulu, jangan langsung diganti ya. Kita pastikan lagi apakah jalur yang tadinya short masihkah short atau tidaknya setelah IC/RF kita angkat. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita coba cek ya. Untuk kasus kali ini ternyata masih tetap sama saja. Jadi bisa dipastikan bukan IC/RF-nya yang bermasalah. Ternyata kita angkat masih terdeteksi short. Jadi belum bisa kita pastikan ya. Untuk kali ini RF tidak bermasalah walaupun merah-merahnya itu semuanya tertuju ke IC/RF. Tapi jangan salah, ternyata masih ada satu blok lagi di bagian apa ini ya, sebelah IC power ini ya. Berarti blok kaleng ini wajib kita bongkar juga untuk memastikan apakah IC ataukah kapasitor yang bermasalah di bagian ini apa ini ya, blok sebelah IC power dan eMMC beserta CPU itu. Kita fokuskan di bagian ini karena jalur yang lari itu menuju ke IC/RF dan menuju ke IC ini ya. Kita cari tahu, kita congkel dulu untuk kaleng pelindungnya. Oke, kita akan fokuskan lagi pakai multimeter digital, skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground. Dan masih bisa teman-teman ketahui masih short ya. Untuk kedua sisinya masih short atau tidak menunjukkan hambatan dalam sama sekali. Jadi bisa dipastikan memang jalur yang masuk itu bermasalah semuanya ya. Entah di bagian IC/RF ataukah bagian IC yang sudah kita copot kalengnya ini. Saya belum tahu IC apa itu. Yang pasti kita akan coba suntik tegangannya. Jadi kita akan coba cek di manakah letak IC ataukah kapasitor yang bermasalah. Kita gunakan solder Arpus. Kita akan coba pakai solder Arpus untuk mengetahui nanti di manakah letak yang bermasalah. Itu biasanya langsung berubah ya, berubah warna maksudnya. Atau kita cek panas berlebih, itu biasanya nanti indikasinya akan tampil seperti itu. Kita coba kasih solder Arpus atau gondorukem, uap-uapnya seperti ini atau bekas apa ya, asap rosinnya itu. Jadi kita akan coba cek di manakah nanti komponen yang langsung berubah warna ya. Saya akan coba semuanya kita asapi dulu dan kita suntik pakai tegangan nanti yang coba kita suntik di bagian ini, kapasitor ini. Jadi kapasitor yang saat pertama kali kita cek tadi itu short, setelah terangkat IC/RF juga masih tetap short. Kita coba cek kalengnya, itu ada IC lagi. OCP, over current protect, kita matikan. Kita coba suntik pakai tegangan 2,8 volt terlebih dahulu. Jangan salah untuk suntiknya ya. Untuk prop merah berarti voltase plus ya. Untuk prop hitam berarti groundnya. Biasanya saya suntik seperti ini adanya biar tidak salah. Jadi untuk groundnya kita jepit bebas ya, yang pasti ground. Dan untuk prop merah kita suntik langsung di bagian kapasitor yang saat pertama kali kita coba cek itu short ya. Dan ternyata tidak ada indikasi apapun.
Apakah ini tidak terhubung? Tetap tidak ada respon hentakan arus. Saya shotkan ternyata aman. Berarti bisa dipastikan suplainya masuk ya, tapi tetap tidak ada indikasi ampere melonjak. Di sini juga seperti itu. Tidak ada hentakan arus berlebih ya. Terus apa ini yang menyebabkan handphone tetap short di jalur yang masuk di RF itu? Kita tidak tahu ya berapa voltase yang masuk sebenarnya. Untuk kapasitor yang kita suntikkan tetap tidak ada indikasi arus melonjak berlebih, padahal jelas-jelas jalurnya short. Dan kalau sudah seperti ini biasanya saya coba pakai metode congkel ya. Kapasitornya kita congkel dulu saja. Jadi coba saya bersihkan sebelum saya congkel. Apakah benar tetap tidak ada hentakan arus berlebih? Agak memusingkan ya kalau short tapi disuntik tegangan tidak ada efek apapun, itu biasanya memang sedikit susah ya. Suplainya aman, tidak loss, jadi saya rasa tidak ada masalah untuk power supply-nya. Saya coba kasih gondorukem lagi untuk memastikan di manakah letak panas berlebih di bagian yang kita kasih asap ini ya. Kita kasih asap rosinnya itu. Kita coba cek lagi menggunakan voltase agak besar, kali ini 4,2 volt, seharusnya tidak bandel lagi. Tapi entah mengapa tidak ada respon ampere melonjak ya. Jadi kalau seperti ini adanya biasanya larinya itu bagian kapasitor ya. Bisa jadi ini malah hanya kapasitor kutu-kutu kecil ini. Kita coba cek untuk suntik tegangan lagi, tidak ada respon, tidak ada hentakan ampere berlebih. Saya coba congkel saja ya untuk kapasitor yang dirasa short ini. Kita congkel seperti ini. Oke, setelah tanpa kapasitor kita cek lagi. Kita gunakan multimeter digital lagi, skala dioda buzzer, probe merah kita hubungkan ke ground. Dan ternyata sekarang hambatan dalamnya masuk. Ini yang menyebabkan permasalahan, berarti memang kapasitor yang kita suntik di awal tadi ya, itu ternyata biangnya itu sendiri. Dan setelah kapasitor saya angkat, itu hambatan dalamnya masuk lagi atau aktif kembali. Kita coba cek di bagian blok sebelah IC power ini, juga tidak ada masalah. Berarti bisa dipastikan kerusakan hanya kapasitor yang dari awal sudah kita fokuskan short itu ya. Kita cek lagi untuk memastikan bahwa saya memang benar jalurnya sudah aktif atau tidaknya, biar teman-teman bisa dapat ini ada hambatan dalam. Bisa dipastikan berarti jalur sudah aktif kembali. Untuk kapasitor kecil-kecil yang menuju RF juga tidak ada masalah, berarti bisa dipastikan IC RF-nya aman. Untuk IC yang sebelah kaleng IC power itu juga aman ya. Kapasitor kecil ini menyebabkan bikin susah tadi ya, untuk suntiknya juga tidak ada indikasi ampere berlebih. Ternyata yang disuntik yang sudah koit ya, sudah mati. Oke, lanjut, kita akan coba pasang IC RF-nya karena kita salah eksekusi. Ya bukan salah ya, memang stepnya seperti itu. Kita pasang kembali IC RF-nya. Semoga saja tidak terkena dampak dari kutu kupret yang bermasalah tadi. Kita pasang kembali untuk IC RF-nya. Jangan lupa untuk titiknya jangan sampai terbalik. Kita tidak jadi menggunakan IC RF yang baru. Semoga saja dengan pemasangan kembali dan kapasitor yang sudah kita congkel tadi, handphone sudah bisa normal kembali. Oke, kita akan coba cek apakah pemasangannya presisi atau tidaknya. Setelahnya kita akan cek kembali ya dengan pemasangan IC RF, apakah jalur tadi masih short atau tidaknya. Oke, hambatan dalam masuk,
bisa dipastikan berarti IC RF tidak ada masalah. Semoga saja tidak short. Kita pastikan, kita bersihkan dulu. Oke, sudah bersih. Untuk finishing sebelum kita rakit, kita cek pakai multimeter analog di skala kali 1 ya. Dengan pengecekan ini V-band-nya tidak ada hentakan, berarti aman. Kita tukar probe-nya di antara 5 sampai 10 ohm, berarti tidak ada masalah ya. Oke, lanjut, kita akan pasang semuanya kembali, kita rakit ulang. Karena ini untuk bagian antena, penampang antena berada di tulangan, jadi wajib kita pasang semuanya dulu untuk cek apakah nanti sinyal sudah keluar atau tidaknya sebelum kita rangkai semuanya kembali ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman, lebih berhati-hati. Bila mana dapati kasus Samsung mode pesawat tidak bisa dimatikan, itu memang seringnya lari di bagian hardware. Tapi ya bisa teman-teman simak sebelumnya ini. Sebelumnya tadi sudah kita gantikan, belum kita gantikan, sudah kita angkat IC RF, ternyata masih tetap short, ternyata hanya kapasitor ya yang bermasalah. Oke, lanjut, saya akan coba percepat. Kita akan cek setelah pengangkatan kapasitor yang bermasalah tadi dan pasang IC RF-nya lagi, apakah permasalahan sudah normal. Oke, menyalakan ponsel dan ini saya rasa nggak ngambek lagi ya. Ada indikator bar sinyal, walaupun ada sinyal atau enggaknya. Tapi yang pasti mode pesawat sudah tidak menyala ya, mode terbang ini nggak menyala. Waalaikumsalam. Kita coba masukkan data seluler. 4G pun muncul, mantap, jiwa jadi nota. Oke, kita akan coba cek untuk ini kartu SIM siji ini mau apa iki? Kartu SIM 1 itu pakai kartu SIM apa ya? Kita coba tengok dulu. Kita coba cek untuk kartu SIM 1. Indosat sudah ada tanda. Oke, SIM 1 kartu Tri, 4G-nya berarti kartu Tri sudah lolos. Kita coba hubungi Mbak Tri 132 ya berarti ya. Mbak Tri kita hubungi, semoga terhubung dengan bagus. Kita tunggu. Oke, durasi sudah muncul. Untuk sobek nota jangan lupa gitu ya. Selamat dan jadi cuan. Jadi ternyata teman-teman, walaupun saya sudah ready IC RF-nya dan ternyata malah masalah sekecil ini menyebabkan mode apa itu tadi, mode pesawat atau mode terbang tidak bisa kita matikan dan ternyata bisa teman-teman ketahui, sempat saya coba pakai solder apus. Ternyata yang saya suntik ini yang jadi masalah, yang jadi penyebabnya itu. Jadi nanti untuk teman-teman kalau dapati kasus seperti ini, kapasitornya diganti ya. Setelah ini saya akan ganti kapasitornya, saya akan memasang fingerprintnya dan setelahnya konfirmasi ke user ya pastinya. Jadi banyak jalan menuju nota, jangan gegabah, pastikan SOP-nya benar, pastikan untuk cek-cek jalur. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Banyak jalan menuju nota pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.